Ini ada salah satu tanaman kita yang kita telat melakukan perawatan. Daun-daun mudanya itu habis dimakan belalang, sehingga tanaman tetap kokoh dan kuat dan tidak gampang patah. Dan tujuan akhirnya adalah membuat tanaman itu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini, kesempatan ini kami ingin menunjukkan ini kondisinya ini 2 hari berturut-turut ya. Itu hujan dan lumayan hujannya itu lumayan lebat. Ini bekas hujannya 2 hari berturut-turut, bahkan kemungkinan juga beberapa hari ke depan masih kemungkinan ada hujan. Nah, efek dari hujan, air hujan di Indonesia itu mengandung unsur hara nitrogen, sehingga tanamannya itu bisa kelihatan tambah hijau, subur, baik tanaman ataupun rumput. Cuma masalahnya ketika kita melakukan perawatan, biasanya itu dia akan terserang fungisida jenis-jenis dari jamur dan juga dari insektisida. Ini beberapa contoh. Ini sudah mulai kemakan sama insektisida ya. Ini juga beberapa cabang doyong karena posisinya dia terlalu lebat. Jadi unsur N-nya itu berpengaruh pada pertumbuhannya. Cuma di unsur untuk kekuatan di tangkainya dia nggak seimbang atau nggak menyeimbangi, sehingga biasanya kalau semisal musim hujan itu ada beberapa dahan ataupun ranting dia itu rada meleot ya, atau beban daun. Contohnya seperti ini. Ini ada salah satu tanaman kita yang kita telat melakukan perawatan. Daun-daun mudanya itu habis dimakan belalang. Jadi karena efek dari air hujan, dia subur, tumbuh bagus, terubusnya juga bagus. Nah, itu yang disukai oleh beberapa insektisida, belalang ataupun ulat. Dia akan relatif menyerang daun yang muda ya. Kalau udah daun yang tua seperti di bawahnya ini, relatif dia lebih aman. Nah, ini beberapa bahan yang kita sering pergunakan di saat merawat tanaman di musim hujan. Kita mau coba bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah ada pupuk kalsium ya. Ini pupuk kalsium dengan dosis tinggi, artinya ini bukan kapur dolomit ya. Jadi kalsium murni dengan kadar 99%. Ini nanti kita lakukan dengan cara penyemprotan. Ini wadahnya kita udah siapkan. Nah, untuk yang kalsium murni 99% itu bisa untuk dilakukan penyemprotan. Namun kalau untuk kapur dolomit, walaupun sebenarnya itu kandungannya sama-sama mengandung unsur kalsium, cuma kalau kapur dolomit itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa diaplikasikan dalam cara semprot, karena dia itu nggak mudah larut dalam air. Beda dengan yang ini ya, dia mudah larut dengan air, sehingga nanti bisa kita lakukan aplikasi dengan cara semprot. Kemudian bahan yang kedua di sini kita gunakan fungisida. Sekali lagi tadi untuk musim hujan itu rawan terhadap jamur yang biasa itu nempel di batang ataupun di daun, dan itu tentu saja bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, fungisida ini yang kita gunakan itu adalah dari merek D10 ya, dengan bahan kandungannya Mancozeb. Di sini karena emang serangan jamurnya ini karena kita lakukan perawatan rutin, jadi serangan jamur yang ada di tanaman-tanaman kami itu relatif hanya sekedar untuk mencegah ya, bukan untuk pengobatan. Cuma kalau D10 ini itu tujuan utamanya untuk memang untuk mencegah. Kalau untuk pengobatan, kalau yang berat lanjut terserang, gunakanlah Nativo atau dari fungisida jenis lain, karena yang ini yang kita gunakan di sini hanya untuk dia itu untuk mencegah saja, tidak bisa untuk mengobati. Lanjut lagi, di sini kita menggunakan insektisida. Mereknya ini kita menggunakan dari merek Regis, keluaran Bayer. Nah, ini untuk mencegah insektisida kayak belalang ataupun ulat atau apapun lah yang dia tuh sering menyerang daun-daun muda, terus-terusan muda. Kalau untuk yang Regis ini
dia cukup efektif untuk mempertahankan untuk mencegah sekaligus untuk mengobati, sehingga nanti di situ juga tanaman kita akan tetap terawat, tidak gampang dimakan oleh ulat ataupun dari insektisida jenis yang lain. Nah, 3 bahan inilah utamanya yang kita pergunakan untuk perawatan tanaman di saat musim hujan. Nah, ini ada satu lagi dan ini juga wajib. Ini kita menggunakan perekat, karena ini musim hujan, dikhawatirkan bahan-bahan yang telah kita semprotkan ke tanaman kalau semisal hujan tanpa ada perekat, dikhawatirkan nanti dia akan tercuci oleh air hujan. Fungsi perekat ini adalah dia pertama mempertahankan bahan yang kita semprotkan itu menempel di tanaman, di daun ataupun di batang. Kemudian fungsi yang keduanya itu dia di situ bisa sebagai pelarut. Jadi ini kita campurkan. Nah, fungsi dari perekatnya itu sendiri adalah membantu dalam proses pelarutan dari bahan-bahan yang telah kita campur. Oke ya, kita coba larutkan dulu dalam air ya. Ini dosis masing-masing sebenarnya ada di dalam kemasan. Kalau semisal decis ini biasanya kalau semisal dosis umum itu 2 ml per liter. Ini juga sama 2 gram per liter, atau lihat aja di kemasan. Nah, ini mohon maaf kami menyebutkan merek, tapi kalau semisal mau menggunakan merek lain monggo, silahkan aja yang tersedia di di toko tanaman terdekat. Ini sih lebih karena di tempat kami itu yang adanya ini, jadi kita gunakan ini. Jadi pupuk kalsium ini memang labelnya udah kita wadahnya udah kita tempatkan di tempat yang rapat, tertutup rapat seperti ini ya. Nah, kemudian di sini juga udah kita tempatkan tempat rapat dari fungisidanya ini. Nah, kalau untuk yang decis, karena itu insek dan itu ada tempat yang khusus, ya kita masih menggunakan kemasan yang lama, di tempat yang yang aslinya ya. Pun demikian yang ini nih, yang perekatnya. Seperti ini cara aplikasinya sampai dia benar-benar basah ya. Nah, ini efek dari kita gunakan perekat. Ini larutan yang kita semprotkan itu dia akan bertahan dan nempel di daun dan di batang yang kita lakukan penyemprotan. Nah, nanti kalau semisal ada hujan turun, dia juga akan tetap merekat di situ. Lanjut kita aplikasikan ke tanaman yang lain. Salah satunya adalah contohnya ini. Ingat ya, yang ada daun muda itu wajib kita lakukan perawatan. Ini juga daunnya masih belum terlalu tua, lebih baik kita jaga dengan kita rawat supaya dia tidak termakan dengan insektisida. Biasanya itu ulet atau mungkin belalang, termasuk yang ini ya, terubusan daun-daun muda. Nah, insektisida itu akan melindungi daun dan batang-batang muda dari serangan hama. Kemudian pupuk kalsium dia itu akan menguatkan di bagian batang muda sehingga tanaman tetap kokoh dan kuat dan tidak gampang patah. Dan tujuan akhirnya adalah membuat tanaman itu sehat. Oh iya, satu lagi, untuk fungisida itu mencegah tanaman ini terserang jamur ya. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.